Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, teman-teman sekalian, semua dosa-dosa kita diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahala. Seluruh yang masih kurang dari amal-amal kita disempurnakan dan diterima dengan pahala yang sempurna. Serta semoga yang masih menghadapi masalah-masalah apapun dalam hidupnya, penyakit, kekurangan harta, terlilit utang, dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar di hari yang berkah ini. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Semua yang disatukan sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mari kita ikhlaskan niat kita, teman-teman sekalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menuntut ilmu syar'i. Semoga ini menjadi tambahan amal saleh buat kita semua. Lanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab sedekah, ya, bab ketiga, yaitu anjuran bekerja mengurusi zakat dalam kurung dan sedekah, dan ancaman melakukan penyelewengan dan pengkhianatan padanya, dan anjuran untuk tidak berpartisipasi bagi yang tidak yakin bisa menjaga diri, dan keterangan tentang orang-orang yang memungut pungli, upeti, dan penanggung jawab urusan masyarakat. Ini judulnya cukup panjang. Kita akan langsung masuk membaca hadis yang pertama di dalam bab ini dengan sanad hasan sahih, urutan 773 dari awal belajar, berbunyi dari Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-amilu ala sadaqati bil haqqi liwajhillahi azza wa jal qal gazi bisabilillahi hatta yarji'a ila ahli. Amil atau orang yang mengurus zakat dengan benar karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sehingga dia pulang kepada keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lafaz adalah milik Imam Ahmad. Juga diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Al-hadis ini atau hadis ini, teman-teman, dikuatkan atau mirip dengan hadis yang setelahnya. Saya langsung bacakan saja, agak mirip sedikit lafadznya, yaitu hadis kedua dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan urutan 774 dari awal belajar berbunyi, diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan lafadznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'amilu idza istu'mila fa akhadha al-haqq wa 'ata al-haqq lam yazal kal mujahid fi sabilillah hatta yarji'a ila baiti. Seseorang amil yang dipekerjakan lalu dia mengambil yang benar dan memberi yang benar adalah senantiasa seperti seorang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya. Dua buah riwayat ini, teman-teman sekalian, adalah riwayat yang mulia dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Yayasan-yayasan sosial, baik itu untuk mengumpulkan zakat dan mengalokasikan pada orang yang berhak dengan tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau umumnya semua kegiatan sosial. Di riwayat pertama lebih fokus ke masalah zakat. Di riwayat yang kedua masuk umumnya semua pekerjaan yang diamanahkan yang memang dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jalankan itu semua dengan benar. Maka keutamaannya sama dengan orang yang keluar berjihad sampai orang mujahid itu kembali ke rumahnya. Ya, berarti juga sama dengan orang ini sampai dia pulang dari menjalankan misi dan visi daripada program sosial tersebut. Apakah itu mengalokasikan di wilayah-wilayah yang sedang bencana, atau misalnya membagi-bagikan zakatnya, atau menjalankan paket buka puasa, membagikan sembako, dan segala macam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pelajaran pertama bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan orang yang bergerak di bidang sosial. Ya.
Dan ini dalil bisa digunakan oleh yayasan-yayasan sosial yang sangat jelas gitu kan. Bahwasanya ada anjuran dari Nabi SAW untuk mereka mengumpulkan sedekah, zakat, ya, membuat program-program sosial, kemudian mereka membantu umat ini untuk bisa mengalokasikan ke pihak-pihak yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Sehingga mereka, ya, para orang yang menjadi donatur, mendapatkan alokasi yang tepat dari harta yang mereka sedang sumbangkan, dan orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga ini, walaupun mereka memiliki gaji yang kecil, misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta per bulan, gitu kan, yang cukup untuk menopang kehidupan dia dengan keluarganya, tetap akan panen semua, ya, jumlah yang sudah dia bagikan. Misalnya, dia membagikan zakat senilai 1 miliar. Dia yang mengalokasikan di lapangan. Kalau dia ikhlas karena Allah, walaupun gaji dia cuma 5 juta per bulan atau 3 juta per bulan, dia mendapatkan pahala sama dengan para donatur yang menyumbangkan 1 miliar tersebut. Lebih banyak yang dialokasikan, lebih banyak juga dia dapatkan. Karena dia menjadi penyambung daripada para donatur-donatur tersebut. Dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, jadi dari sini kita bisa termotivasi untuk bisa menjadi, ya, donaturnya yayasan tersebut sehingga teralokasikan ke benar, dan juga menjadi pegawai-pegawai atau orang-orang pemilik dari yayasan-yayasan tersebut yang akhirnya mengalokasikan dengan benar, ya, apa yang diamanahkan kepada mereka. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah keutamaan daripada orang-orang ini, yaitu mereka seperti mujahid. Ya, orang yang pergi berjihad itu teman-teman, dari pertama dia keluar sampai dia balik lagi, ya, kalau dia masih hidup, kalau dia mati syahid maka itu utama sekali. Kalau dia kembali, maka selama dia pergi sampai dia kembali, semuanya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Langkah-langkah kakinya, bahkan tunggangan-tunggangan mereka pun, ya, kuda yang mereka gunakan dan yang lainnya, ini juga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala yang sangat besar, ya. Jadi teman-teman yang terjun ke lokasi banjir, longsor, ya, bencana alam secara umum, atau sengaja mencari kantong-kantong orang miskin, gitu kan, banyak sekali di negara kita ini, mudah untuk kita dapatkan, ya, apalagi di ibu kota tidak sulit untuk mendapatkan orang-orang yang susah. Hampir setiap hari kami menyaksikan ada bapak, ada ibu yang sudah tua menarik gerobak, mengumpulkan sampah-sampah yang dari orang-orang yang mungkin masih dianggap masih bisa dimanfaatkan. Mereka mengumpulkan, lalu mereka mencari rezeki dari situ. Subhanallah, bahkan mereka sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya, gitu kan, karena susahnya hidupnya. Ini kesempatan Anda menjalankan kegiatan tersebut, dan Anda bisa meraih pahala dengan cara mengajak teman-teman Anda. Sekarang kan sudah meriah nih medsos, ya. Anda kalau menemukan ada orang, asal Anda tidak riak saja, ya, khusus untuk teman-teman terdekat atau kerabat terdekat misalnya, atau ada satu orang yang Anda kenal, orang ini mungkin dia orang yang dermawan. Misal ada orang miskin dan lihat kayaknya susah sekali orang ini. Anda kasih bantuan, Anda cuma Anda mampu mungkin memberikan dia 10.000, 50.000 rupiah. Orang ini mungkin membutuhkan lebih daripada itu. Lalu Anda foto dia dan Anda share kepada teman-teman Anda, ini lihat, ini orang ini saya temukan di jalan ini, dia lagi butuh, ya, uang. Dia lagi butuh uang, dan siapa tahu ada di antara antum atau Anda yang mau partisipasi. Nah, mungkin ada teman-teman yang respon dari grup, oke, baik, saya transfer ya sekarang, saya kasih ya misalnya. Terus Anda berikan. Nah, Anda di sini termasuk amilnya. Anda yang menjadi penyambung, ya, tangan orang-orang yang mendonatur itu. Nah, ini pahala. Ini kalau Anda khusus keluar memang mencari orang-orang seperti ini, lalu kemudian Anda akhirnya bisa membantu orang-orang mengalokasikan, ya, dana-dana mereka untuk membantu orang. Karena orang ini tidak semua mungkin orang menemukan dia di jalan. Mungkin ada cuma di titik tertentu, di pinggir jalan,
gelap lagi, orang tidak perhatian atau tidak perhatikan, maka Anda akan panen pahalanya. Hadis yang ketiga dalam bab kita ini dengan sanad sahih urutan 775 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innal khazinal muslimal amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan mutawaffiran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umir dalam kurung lahu." Ya, atau di sini kita baca fayadfa'u ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Terjemahannya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Sesungguhnya seorang penjaga gudang yang muslim lagi terpercaya yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberikannya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela, lalu dia membayarkan kepada orang yang dia diperintahkan untuk membayarkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti salah seorang pemberi sedekah tersebut. Ya. Ini hadis tadi yang sempat kami jelaskan ya. Jadi kalau Anda bekerja, memegang amanah-amanah umat ini, lalu kemudian Anda mengalokasikannya sesuai dengan apa adanya. Ya, misalnya orang nyumbang 1 juta, ya udah Anda berikan 1 juta, gitu ya, semuanya. Anda alokasikan kepada orang yang tepat sasaran, maka orang yang mendonasikan dana dapat pahala, Anda pun dapat senilai yang sama. Kalau satu orang misalnya menyumbang 1 juta rupiah, ada 10 orang yang menyumbang jadi 10 juta, Anda berikan 10 juta itu semua kepada orang yang berhak untuk menerimanya, dengan tulus, dengan ikhlas, Anda tidak curang, tidak mengambil sedikit pun dari harta tersebut, maka Anda akan panen pahala seperti mereka. Kalau mereka masing-masing panen 1 juta rupiah, Anda panen 10 juta rupiah, gabungan dari seluruhnya. Bagaimana kalau 100 orang, bagaimana kalau 1000 orang, terus bisa kita panen pahala dari perbuatan yang baik ini, perbuatan yang baik ini. Jadi, bisa kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau Anda mengatakan, tapi kan Ustaz saya khawatir riya. Ya udah, kalau Anda khawatir jangan. Makanya di judul sini dikatakan, anjuran bekerja mengurus zakat atau sedekah dan ancaman melakukan penyelewengan dan pengkhianatan pada ini judulnya. Lalu beliau mengatakan, dan anjuran untuk tidak berpartisipasi bagi yang tidak yakin bisa menjaga diri, ya. Jadi ada anjurannya kalau Anda ya khawatir nanti saya riya, ya udah Anda tidak usah. Tapi kalau Anda bisa kontrol diri, dan saya katakan tadi bukan Anda publish sehingga terlalu terbuka misalnya, kecuali Anda lembaga resmi ya. Kalau Anda individu, mungkin kepada orang-orang yang dikenal saja sehingga bisa ya partisipasi. Ini satu hal yang baik gitu. Ya, jadi kita ambil pelajaran di sini dari hadis ini bahwasanya orang yang bekerja ya, di satu lembaga, kemudian dia menjalankan ya, sesuai apa yang diamanahkan kepada dia dari uang-uang zakat, uang sedekah ini, maka dia akan panen pahala seperti para donaturnya. Kemudian hadis yang keempat dengan sanad hasan urutan 776 dari awal belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairul kasbi kasbul 'amili idza nasaha." Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan amil jika dia ikhlas ya, dalam bekerja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya. Ya, bagi teman-teman yang pegang buku, makna thiqah adalah terpercaya ya. Bisa ditulis dalam kurung, dikasih terjemahan di situ. Baik, hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan bahkan pendapatan dari seorang pegawai di sebuah instansi, lembaga sosial, yayasan sosial, itu adalah sebaik-baik pendapatan. Tapi ingat, bila dia jujur dan benar dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi dia selain mendapatkan tadi di hadis yang ketiga, pahala seperti orang yang mendonasikan, ya saya sudah kasih contoh tadi, gaji dia cuma 4-5 juta, tapi ternyata yang masuk di yayasan yang dia bekerja ada 10 miliar misalnya zakat atau sedekah, dan itu semua diprogramkan segera harus dialokasikan misalnya. Ketua yayasan memberikan wewenang segera alokasikan ini. Maka
dia alokasikan. Dia dapat pahala seperti para donatur tersebut. Termasuk juga atasannya, ketua yayasannya, yang menandatangani, yang menginstruksikan, itu semua sama. Semua yang terlibat akan sama pahalanya. Di sini, dalam hadis keempat, bukan cuma mendapatkan pahala para donatur tadi, juga gaji yang dia dapatkan adalah sebaik-baik gaji. Karena gaji itu dianggap luar biasa, paling suci, paling bersih. Gitu kan. Karena dia bekerja mendapatkan hasil buat kehidupan dia dan keluarganya untuk membantu orang lain. Hadis yang kelima dalam bab ini dengan sahih li ghairihi dan urutan 777 ya. Dari awal belajar berbunyi dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qum ala sadaqati bani fulan, wanzur an ta'tiya يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة قال يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه." Pergilah, kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, urusilah zakat Bani Fulan. Dan berhati-hatilah, jangan sampai pada hari kiamat kamu membawa unta muda yang kamu pikul di pundak atau punggungmu. Dan ia bersuara pada hari kiamat. Lalu Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, jauhkanlah tugas itu dariku." Maka Rasulullah SAW mengalihkan tugas itu darinya kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, juga Al-Bazzar, At-Tabarani, dan juga rawi-rawi Ahmad adalah thiqah atau terpercaya. Demikian pula hadis yang keenam, mirip dengan ini ya. Dengan sanad sahih, urutan 778 dari awal belajar berbunyi, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ba'atha Rasulullah SAW Sa'ad bin Ubadah, fadzakara nahwahu." Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, maksudnya mirip dengan riwayat yang sebelumnya, yang nomor 5, ya. Lalu dia menyebutkan sepertinya, maksudnya seperti hadis itu. Hadis-hadis ini atau riwayat 5 dan 6 ini menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini pertama. Bagi yang belum kenal, Sa'ad bin Ubadah ini adalah termasuk kepala suku Khazraj ya, di Madinah dan orang yang sangat mulia. Beliau orang yang kaya raya dan suka sekali bersedekah. Orang yang menjadi simbol kedermawanan di kota Madinah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dan beliaulah yang dipersaudarakan dengan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf, seingat saya. Dan akhirnya dia ingin memberikan setengah kebun kurmanya untuk Abdurrahman dan juga menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman. Jadi memang orang yang sangat mulia sekali. Dan dia mengajarkan kepada anaknya yang bernama Qais agar dia tunjukkan gudang hartanya. Lalu dia mengatakan, "Anakku, ini adalah gudang harta ayah, sedekahkan sesukamu." Maka setiap hari si ayah sama anak ini terus menghabiskan harta untuk sedekah. Ya. Dan saat orang yang sangat mulia sekali radhiyallahu anhu, kita sudah bedah orang ini radhiyallahu anhu di serial sahabat kita. Anda bisa lihat di playlist insyaallah. Sa'ad bin Ubadah mati syahid tentunya setelah perang suku Quraidah, suku Yahudi yang berkhianat di perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, ini kisah yang juga cukup panjang, Anda bisa kembali ke Sirah Nabawi. Dan memang orang ini terkenal sekali kedermawanannya, keimanannya, orang yang luar biasa gitu. Nah, pernah satu kali Nabi SAW menugaskan dia untuk menjadi amil zakat. Amil zakat. Ya. Pergilah, uruslah zakatnya Bani Fulan atau suku Fulan. Artinya, ambil zakat mereka, baru bawa ke saya gitu. Begitu Nabi SAW berikan gambaran kepada Sa'ad bin Ubadah. Tapi Nabi ingatkan, hanya hati-hati, jangan sampai nanti ada unta muda yang kau akan pikul di punggungmu nanti hari kiamat, yang mengeluarkan suara. Maksudnya apa? Ini peringatan, jangan sampai salah. Kalau ada sedikit saja yang kamu ambil, ya, maka itu akan menjadi tuntutan untukmu pada hari kiamat nanti. Kalau kau benar, maka kau akan dapat pahalanya. Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, tolong alihkan tugas ini dari aku. Jangan aku yang bertugas gitu, biarkan orang lain." Maka Nabi SAW pun mengalihkan dari dia. Ini keutamaan dia tentunya ya, keutamaan dia.
Kemudian yang kedua, yang bisa diambil pelajaran sesuai dengan judul bab kita ini, bagi orang yang merasa tidak mampu, khawatir dia lemah, dia lalai, dia berkhianat terhadap harta tersebut, jangan dia bertugas. Dia hindari, gitu kan. Jangan dia jadikan dirinya, oh ini karena keutamanya besar nih, kayak tadi Ustadz bilang, lalu kemudian dia langsung buru-buru buka yayasan, padahal sebenarnya dia pun tidak punya keahlian di situ. Sehingga terjadi pengkhianatan, ini jangan, gitu kan. Kalau dia mampu, dia bisa, dia coba terus menjaga ketulusannya, keikhlasannya, jalankan uang umat, maka itu tidak ada masalah. Nah, ini sesuai dengan judul di sini. Yang ketiga, kalau ada harta yang dikhianatkan, maka itu akan menjadi beban dan hukuman bagi orang yang mengkhianatinya pada hari kiamat nanti. Di sini digambarkan oleh Nabi SAW tentang adanya unta muda yang mungkin karena kau lihat itu unta muda menarik gitu, lalu kau bilang ini aku ambil aja deh, misal contoh, maka itu ya sudah cukup untuk menjadi tuntutan untukmu pada hari kiamat nanti. Jadi ini harus hati-hati sekali. Baik, kita masuk hadis ke-7 teman-teman sekalian dalam bab kita ini. Dan hadis ini adalah urutan 779 dari awal belajar ya. Berbunyi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu ajma'in dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqa fama akhadha ba'da dhalika fahuwa gulul." Hadis ini riwayat Abu Daud. Barang siapa yang kami pekerjakan dalam satu pekerjaan dan kami telah memberinya gaji, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah gulul atau pengkhianatan atau penggelapan. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda sudah punya akad kerja di kantor, ya, maka dan sudah terima gaji, Anda harus tulus menjalankan pekerjaan Anda. Jangan Anda mengambil kesempatan justru, ya. Seperti misalnya pengadaan barang buat perusahaan. Anda sudah digaji, Anda bawa uang perusahaan ke vendor pembelian barang misalnya, ya, perlengkapan kantor kan misalnya atau apa saja, lalu kemudian dapat diskon. Anda sengaja berkhianat sambil menyuruh yang punya toko misalnya membuat nota palsu, diskonnya tidak ditulis, ya, dan harga apa adanya, lalu dilaporkan ke kantor, lalu Anda mengambil diskonnya. Ini pengkhianatan. Anda sudah digaji, Anda datang ke sana bawa uang perusahaan, bawa uang orang. Beda kasusnya kalau Anda datang membawa uang pribadi, Anda belanja sendiri buat kebutuhan Anda, itu lain. Diskonnya semua buat Anda. Tapi kalau Anda membawa, Anda adalah pegawai perusahaan, pakai uang perusahaan, pakai uang orang lain, maka berarti milik dia. Diskonnya, bonusnya, hadiah-hadiahnya, semua punya dia. Pulpen kah, payung kah, baju kaos kah, buku kah, apa saja. Ya, berarti ini milik perusahaan, tidak boleh Anda mengambilnya. Itu dihitung pengkhianatan, ya. Ini penting sekali. Termasuk banyak orang mengambil peluang-peluang dari perusahaannya. Misalnya dia lihat ada peluang nih, diamanahkan dia oleh perusahaannya untuk, ya, menemui misalnya atau duduk ikut meeting bersama dengan orang-orang gitu kan. Terus kemudian ternyata orang-orang ini punya kedudukan. Lalu dia mengambil kesempatan untuk justru, ya, bekerja sama dengan orang tersebut di luar perusahaan. Padahal sebenarnya sekarang dia kenal orang ini dari perusahaan tersebut. Bayangkan teman-teman, begitu kacaunya perusahaan nanti kalau semua orang yang bekerja seperti ini keadaannya. Pasti akan kacau semuanya. Ya. Pasti akan kacau semuanya. Karena nanti banyak sekali pengkhianatan yang terjadi gitu, tanpa disadari. Ya. Dan subhanallah, syaitan di sini bermain sangat halus sehingga membuat seakan-akan tidak melakukan perbuatan yang salah. Jadi harus hati-hati. Ya. Cobalah teman-teman sekalian untuk memiliki sifat qanaah, dan kita sudah bahas di bab sebelumnya ya tentang masalah qanaah, merasa cukup. Maaf, bukan di buku ini, tapi di Riyadhus Shalihin di hari Rabu ya. Jadi kita sudah pelajari panjang lebar tentang sifat qanaah, merasa cukup. Bagaimana nanti Allah berkahi dengan kecukupan tersebut. Nah itu yang harusnya kita kedepankan, dan bukan sifat tamak
yang akhirnya membuat kita lalai dan tanpa kita sadari akhirnya jadi rusak semuanya tatanan hubungan kita dengan perusahaan yang sedang kita bekerja, atasan atau teman-teman di kantor atau selain atau seterusnya. Baik, kita masuk langsung teman-teman sekalian. Faedah daripada hadis ini, haramnya orang mengambil lebih dari gaji dia kalau dia sudah punya akad kerja. Ya. Itu dianggap pengkhianatan atau penggelapan. Ya, ini tidak boleh dan sudah kami berikan contoh-contoh tadi. Ini pelajarannya. Hadis ke-8 dengan sanad sahih urutan 780 dari awal belajar berbunyi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala sadaqah faqala ya Abul Walid ittaqillah la ta'ti yawm al-qiyamati bi ba'irin tahmiluhu lahu rugha'un aw baqaratun laha khuwar aw baqaratun laha khuwarun aw syatun laha thuga'un. Qala ya Rasulullah inna dhalika lakadhalik. Qala walladhi nafsi biyadihi. Qala fa walladhi ba'athaka bil haqqi la a'malu laka ala syai'in abada. Bahwa Rasulullah SAW mengutusnya untuk mengurusi zakat. Yang diutus adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Khusus untuk mengurusi zakat, kumpulin zakat-zakat orang. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abul Walid, julukannya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anaknya namanya Walid, ya. Dipanggil Abul Walid. Wahai Abul Walid, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, takut kepada Allah. Jangan sampai kamu datang pada hari kiamat dengan memikul unta yang meraung, atau sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, apakah memang demikian? Rasulullah SAW mengatakan, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maka dia berkata, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan bekerja menangani sesuatu untuk anda selama-lamanya. Maksudnya dalam masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih. Di sini teman-teman sekalian kita lihat keutamaan dari hadis yang pertama atau mutiara yang pertama tentang masalah keutamaan sahabat ini sendiri. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini mirip dengan kejadian Sa'ad bin Ubadah. Dan sudah kita jelaskan tadi di hadis yang sebelumnya 6 dan hadis 5 dan 6 bagaimana keutamaan Sa'ad bin Ubadah. Khusus dalam masalah yang sedang kita bahas adalah dia merasa khawatir tidak bisa menjaga amanah itu. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat amanah, imannya sangat kuat. Tapi khawatir terjerumus maka dia tinggalkan. Jadi sesuai dengan judul bab yang kita bilang tadi. Kalau orang khawatir dirinya tidak sanggup untuk menjalankan amanah, jangan dia lakukan. Walaupun keutamaannya besar. Ya. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, Abu Ubadah bin Samit sebagaimana Nabi SAW ingatkan saat beribadah tadi di hadis sebelumnya. Ya. Nabi SAW mengutusnya untuk mengumpulkan zakat atau sedekah dan mengingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kalau datang hari kiamat membawa unta yang meraung atau sapi yang melenguh atau domba yang mengembik. Karena yang dikumpulkan adalah zakat hewan pada saat itu. Maka jangan sampai nanti kamu pas lihat ada anak unta, ada anak sapi atau ada anak domba yang menarik, ya. Lalu kemudian kamu sisihkan buat dirimu, hati-hati. Karena nanti itu akan datang pada hari kiamat. Kau akan bertanggung jawab. Maka kata Ubadah bin Samit, ya Rasulullah, apakah begitu hukumannya? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak ingin bertugas seperti ini lagi selamanya. Tugas yang lain ya, tapi tugas untuk mengumpul ini aku tidak ingin. Izinkan aku untuk tidak melakukannya. Di sini kita bisa lihat pelajaran pertama dari hadis adalah keutamaan Ubadah bin Samit. Pada saat beliau tidak mampu menjalankan, maka beliau lebih baik mengamankan keimanannya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana hewan-hewan yang dikumpulkan tadi dalam bentuk zakat. Karena ketiga jenis hewan ini, unta, sapi, dan domba atau kambing, ini zakatnya dari hewan-hewan ini sendiri. Zakatnya dari hewan-hewan ini sendiri. Yang menandakan memang
orang yang mengeluarkan zakat domba dari domba, sapi dari sapi, dan unta dari unta. Ya, jadi bukan dalam bentuk uang, fisik hewannya gitu. Selain daripada hewan-hewan ini, kalau ada yang memiliki peliharaan, kalau itu memang dikomersialkan, maka yang dimasukkan adalah nilainya. Bukan hewannya yang dizakati, gitu, tapi nilai uangnya nanti digabungkan dengan total hartanya. Tapi kalau hewan 3 jenis ini, maka dikeluarkan hewannya. Makanya Nabi SAW ingatkan, karena yang sedang dikumpulkan adalah zakat hewan, maka beliau mengatakan hati-hati wahai Ubadah, wahai Abul Walid, ya. Kalau ada sesuatu yang kamu keliru di situ, sempat terambil, ya, maka unta yang kamu ambil atau sapi atau domba ini akan datang hari kiamat dan kau pikul di punggungmu. Ini berarti 3 jenis hewan ini memang zakatnya dari jenisnya sendiri. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis adalah anjuran untuk memanggil seseorang dengan kunyahnya, panggil dengan nama anaknya. Ya, seperti di sini Ubadah bin Samit namanya anak laki-laki paling tuanya atau paling besar dari anak laki-laki, namanya Walid, dipanggil Abul Walid. Kalau anak anda yang pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah misalnya. Kalau istri anda Ummu Abdillah, ya seperti itulah. Dan ini bagian daripada yang dianjurkan. Bahkan boleh memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah minta izin kepada Nabi SAW diberikan kunyah atau julukan Ummu Abdillah. Artinya kalau dia punya anak, dia akan namakan Abdullah walaupun belum punya anak. Dan Nabi SAW izinkan masalah itu. Selanjutnya hadis nomor 9, ya. Dengan sanad sahih urutan 781 dari awal belajar berbunyi dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amal fakatamana mikhyatan fama fawqa kana gululan ya'ti yawmal qiyamah." Faqama ilaihi rajulun aswadu min al-ansari ka'anni anzuru ilaihi. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Artinya, barang siapa kata Nabi SAW barang siapa dari kalian yang kami pekerjakan untuk mengurusi satu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan jarum dari kami atau yang lebih kecil darinya, maka itu adalah penggelapan atau pengkhianatan di mana dia dihadir, maka dia hadir pada hari kiamat nanti. Maksudnya diminta pertanggungjawabannya. Lalu seorang laki-laki berkulit hitam dari kaum Ansar berdiri. Seolah-olah aku sedang melihat kepadanya. Dia berkata, ya Rasulullah, jauhkanlah dariku tugas pekerjaan ini. Maka Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, aku mendengarmu bersabda begini dan begini. Maksudnya tadi itu, aku khawatir kena ancaman ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang pun aku ulangi lagi. Barang siapa yang dari kalian yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan, dan hendaklah dia menyerahkan semuanya, kecil dan besar, apa yang diberikan kepadanya daripadanya, dari orang yang dia kumpulkan. Maka dia apa yang diberikan kepadanya oleh pemimpin, oleh pemilik, Nabi SAW, maka dia ambil. Apa yang tidak diberikan, maka dia menahan diri. Ya, maka dia menahan diri. Jadi hadis ini, teman-teman sekalian, hadis yang mulia sekali. Ya. Ini kaidah mendasar bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, sebagaimana tadi sudah kami berikan contoh. Ini perlu sekali digarisbawahi. Pulpen yang ada di kantor disiapkan untuk bekerja, bukan untuk dibawa pulang, teman-teman sekalian. Bahkan kalau ada amanah dikatakan handphone ini adalah handphone untuk kerja. Gak boleh Anda pakai untuk kebutuhan Anda pribadi, kecuali dengan izin perusahaan Anda atau pemilik. Ya. Semuanya kertas di kantor, print, komputer, apa saja. Kecuali dengan izin pemiliknya. Jangan sampai ada masuk pendapatan Anda yang syubhat atau yang haram. Ya. Anda pakai dari pemilik Anda sendiri. Begitu amanah. Kalau Anda kerjakan itu Anda dapat pahala sendiri. Ada pahalanya tersendiri maksudnya.
Tapi kalau Anda tidak lakukan, maka ini berbahaya. Ya. Nabi SAW titik beratkan di sini. Siapa yang kami berikan satu pekerjaan, lalu dia dapat, sudah dibeli nih barang itu atau dikumpulkan tadi zakat atau sedekah, maka dia harus menyerahkan semua, yang kecil ataupun yang besar, atau yang sedikit ataupun banyak. Tadi sudah kami berikan contoh, diskon-diskonnya, bonus-bonusnya, tidak boleh ada yang disembunyikan, sama sekali. Sama sekali. Termasuk tadi saya katakan hati-hati, jangan sampai masuk dalam bab pengkhianatan, Anda berkhianat pada perusahaan Anda. Ya, ini nggak boleh teman-teman sekalian. Anda disafarkan oleh perusahaan Anda misalnya. Anda pergi, safar. Lalu kemudian Anda ketemu dengan mitra-mitra perusahaan Anda. Anda tidak mungkin bisa bertemu mereka kecuali melalui perusahaan. Berarti Anda mengatasnamakan perusahaan. Jangan Anda tunggang itu menjadi kesempatan. Jadi karena Anda sudah kenal mereka akhirnya, ya, Anda malah mengambil nomor teleponnya lalu kemudian berbisnis di belakang segala macam. Ini kan tidak etis gitu, karena Anda harus memahami. Tidak mungkin Anda bertemu dengan mereka kalau bukan karena perusahaan Anda. Gitu kan? Ini penting. Karena akan sangat kacau sekali. Sekali lagi, kalau perusahaan-perusahaan memiliki banyak pegawai seperti ini yang memang dia mencoba melihat peluang-peluang gitu. Ah, ini orang punya kedudukan nih, punya banyak mitra-mitranya perusahaannya, ya. Kemudian dia mulai berkhianat, dia mulai coba mengajak untuk partisipasi dan segala macam. Berapa banyak terjadi di perusahaan begitu? Dia menguasai bidang tertentu atau memegang kepala bidang tertentu di salah satu sub pekerjaan di perusahaan itu, lalu diizinkan oleh pemilik perusahaan untuk mendampingi, menemui misalnya para investor dan seterusnya. Dan dia menginginkan ini adalah kesempatan buat saya. Tidak, saudara. Anda tidak akan mungkin kenal dia kecuali melalui pemilik perusahaan. Berarti memang itu adalah partner mereka. Ya. Tidak boleh Anda berkhianat gitu kan. Tidak boleh Anda. Mereka partner lain. Tidak boleh Anda bukan. Kalau Anda sudah keluar dari perusahaan tersebut, tidak ada hubungannya sama sekali. Anda buat satu usaha, ternyata usaha yang Anda buat ini, misalnya Anda buat catering, makanan atau apa, Anda menawarkan di medsos Anda. Lalu ada satu perusahaan yang pernah menjadi mitra di perusahaan yang dulu Anda bekerja. Bukan Anda sengaja menghubunginya. Lalu memang butuh catering Anda, maka tidak ada masalah. Karena Anda iklankan secara umum. Anda sudah tidak ada akad lagi dengan perusahaan awal. Jangan Anda bermain di poin ini. Allah SWT Maha tahu. Anda mengatakan sudah saya keluar aja kalau gitu Ustaz. Dan kemudian tetap nomor-nomor telepon semua mitra-mitra perusahaan itu ada sama saya nih, database-nya. Saya kontak aja mereka. Sama aja. Berarti Anda sekarang mengaplikasikan pengkhianatan yang tadi terjadi. Iya kan? Anda sengaja bekerja di orang untuk mengumpulkan mitra-mitra dia, mengumpulkan database, ya, konsumen-konsumen, lalu kemudian Anda keluar singular untuk bekerja. Pasti teman-teman sekalian tidak akan berkah. Banyak terjadi kasus lapangan begitu. Dia pikir dia akan sukses, ternyata dia diabaikan oleh para investor tersebut, dia juga ditolak dan segala macam. Dan itu pernah terjadi pada tempat kami pun seperti itu. Subhanallah, ada satu orang menawarkan satu produk dan pegawai ini tidak memberikan kepada kami, gitu ya. Tiba-tiba orang itu mungkin kenal lama, melihat tidak ada respon, dia izin untuk bertemu secara langsung, gitu. Nah, pegawai ini, dia karena ingin menutupi kesalahan dia mengatakan pada saya, Ustaz, ada teman saya ini mau menawarkan produk A, gitu kan. Saya kenal baik begini. Ustaz mau ketemu nggak? Sampai dia sempat nego. Kalau ketemu Ustaz bisa nggak saya diberikan bonus gini-gini. Saya bilang saya nggak akan bicara bonus dulu. Saya ingin tahu orang ini siapa, dia tawarin produk apa, karena saya belum tahu produknya juga apa. Lagian juga dia sedang bekerja, tugasnya memang untuk mencari produk-produk seperti ini. Kenapa kok sekarang dia tiba-tiba minta bonus? Padahal dia sudah kita gaji. Karena gitu. Maka saya pun bertemu, dan saya kaget orang ini berbahasa Arab, dan dia langsung mengatakan, bagaimana kemarin contoh produk yang saya sudah kasih? Saya bilang, contoh produk yang mana? Di mana ada contoh produk? Tiba-tiba di depan pegawai itu yang sedang hadir,
orang ini mengatakan, contoh produk yang itu, saya kasih ke orang ini. Terus saya balik bertanya kepada saudara kita ini, saya bilang, akhi, ada produk, contoh dikasih kepada orang ini. Dia bilang, oh iya ada Ustaz. Loh, kenapa gak dikasih ke saya? Saya tanya kembali orang itu, Anda ini menawarkan ke saya? Dia bilang, iya. Makanya saya datang ke perusahaan itu. Lalu orang pegawai ini mengatakan, oh saya kira saya yang ditawarkan Ustaz. Terus saya jelaskan, bagaimana bisa ditawarkan ke antum? Antum kan bekerja sekarang di kami dan terima gaji. Orang ini datang kemana? Ke toko kami kan? Iya. Antum pekerja kan? Iya. Berarti antum terima gaji. Ini berarti itu adalah konsumen pemilik toko. Terlepas daripada saya ini pemilik toko atau bukan gitu. Akhirnya dia terdesak gitu. Terus saya katakan terus terang belum sampai kepada saya. Lalu saya tanya mana contoh produk itu, dia bilang saya sudah jual. Sudah salah satu saya mengatakan seperti ini akad kita tidak bisa dilanjutkan akhi. Antum berjalan dengan kemauan antum sendiri silahkan gitu. Ya. Dan saya bilang sama orang tersebut saya belum menerima sama sekali contoh produk dan saya tidak tahu ya orang ini mengaku dia sudah menjualnya. Contoh. Ini untuk apa? Bermain di zona seperti ini Anda tidak akan pernah tentram. Karena Anda kalau bekerja di tempat lain, Anda melakukan lagi pengkhianatan yang sama. Karena ini tidak bisa fokus dalam bekerja. Ini masalah. Ya. Harus hati-hati di sini. Makanya Nabi SAW menitik beratkan sekali di sini. Perhatikan sabda Nabi SAW. Man ista'amalnahu minkum ala amalin falyaji'u biqalilihi wa kathirihi. Fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu intaha. Siapapun yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan, maka dia wajib menyerahkan semuanya, yang kecil ataupun besar. Apapun itu, milik perusahaan. Ya. Dan kalau ada yang dikasih, maka diterima. Kalau tidak dikasih, maka tidak boleh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan hadis ke-10 dalam bab kita. Dengan sanad sahih, urutan 782 dari awal belajar. Yang berbunyi dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا مالكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغان ولا بقرة لها خوار أو شاة تيعر saya ulangi أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبته يقول اللهم هل بلغت dalam kurung basura aini wa sami'a udhni. Nabi SAW memperkerjakan, ini kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Azdi yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Lutbiyah untuk mengurusi zakat. Ketika dia datang, dia berkata, ini adalah harta kalian dan ini dihadiahkan untukku. Maka kata, lalu Nabi SAW mendengar itu, ya, Nabi SAW berdiri. Kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah dan bersabda, amma ba'd, maksudnya artinya dan selanjutnya. Sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepadaku. Lalu dia datang dan berkata, ini adalah harta kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk di rumah bapak atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada hari kiamat. Maka janganlah sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah dengan memikul unta yang meraung, tidak pula sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik.
Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga putih ketiaknya terlihat sambil beliau bersabda, "Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?" Kata Abu Humaid, "Kedua mataku melihat kepada Nabi SAW dan kedua telingaku mendengarnya." Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud. Teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang mulia, mirip dengan tadi dengan hadis yang ke-9 ya. Kalau tadi ya Nabi SAW secara umum mengingatkan siapapun yang ditugaskan untuk menjalankan amanah-amanah dari Nabi SAW, maka mereka harus menyerahkan semua apa yang telah mereka terima. Dan sudah kita rincikan juga tadi contoh-contoh realita bekerja di perusahaan di masa kita sekarang. Nah ini hadis yang mirip, hadis ke-10, tapi ini tentang pengumpulan zakat seseorang yang dari suku Azdi bernama Ibnu Lutbiyah yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Nah ini langsung ini praktek lapangannya. Waktu tiba di Madinah, Ibnu Lutbiyah ini langsung mengatakan, ini harta kalian, ini zakat, dan ini ada hadiah dikasih. Jadi waktu saya bertugas saya dapat ini, dikasih bonus gitu. Entah apa yang dikasih, apakah uang, apakah makanan, apakah pakaian, intinya ada yang dia sendirikan gitu. Lalu Nabi SAW langsung menanggapi masalah itu. Tidak menegur orang itu, tapi langsung menjelaskan sebuah hukum. Beliau berdiri lalu menyanjung Allah SWT, memuji Allah. Ya, kemudian beliau mengatakan, kenapa ada orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat atau satu pekerjaan. Lalu dia mengatakan, inilah harta kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan untukku. Coba kata Nabi SAW, dia duduk di rumah kedua orang tuanya. Apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Apa makna kalimat ini? Maksudnya, bonus yang didapatkan, hadiah yang didapatkan justru karena dia sedang bertugas kan. Jadi nggak boleh. Harus dia laporkan. Nah ini yang kita katakan tadi. Diskon dari vendor, ya hadiah-hadiah, sabun lah, baju lah, topi lah, apa saja. Itu punya perusahaan saudaraku, bukan punyamu. Ya. Karena kau sedang membawa bendera perusahaan, kau sedang membawa uang perusahaan. Ini penting. Fahami baik-baik ini. Nabi SAW mengatakan, coba dia duduk di rumah orang tuanya, tidak bekerja sama kami. Datang ke hadiah itu? Ya kan? Coba dia tidak bekerja di perusahaan tersebut. Kenal nggak dia sama investor itu? Enggak kenal, gitu kan? Berarti hubungannya dengan perusahaan ini. Nggak boleh. Ini sudah kami jelaskan dari tadi. Ya. Jadi jangan sampai terulang ini. Jangan meraih, mencuri kesempatan dalam kesempitan atau kesempatan dari peluang yang Allah sedang amanahkan di pundak Anda. Anda bekerja dengan perusahaan tersebut, Anda jaga nama baik Anda, jaga nama perusahaan Anda, ya Allah SWT mengawasi Anda, Allah berikan pahala. Kalaupun sampai gol misalnya proyek tersebut, Anda cuma terima gaji, Anda nggak rugi sama sekali. Karena berapapun nilai proyek tersebut, Anda dapat pahalanya kan, Anda penyebab kan. Bukankah kata Nabi SAW sampai menjadi penyebab petunjuk terhadap kebaikan, maka dia akan panen pahalanya? Nah itu jelas kan. Jadi Nabi SAW sini menjelaskan realita lapangannya. Ini orang tadi yang mengaku ini nih, uang zakat yang saya kumpulin nih, dan ini yang dihadiahkan untukku. Langsung Nabi SAW berceramah, lalu beliau mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini? Kami tugaskan dan dia mengatakan ini adalah harta kalian dan ini adalah milikku. Kata Nabi SAW, coba dia dulu di rumah orang tuanya. Datang nggak hadiah itu? Jelas, tanda tanya. Jawabannya tentu tidak mungkin datang kepada dia. Ya, tidak mungkin datang kepada dia. Kalau dia tidak bekerja sebagai amil zakatnya Nabi SAW kan. Nah, tidak mungkin datang bonus itu, peluang itu kecuali karena Anda bekerja di perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Ini penting untuk digarisbawahi. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada hari kiamat. Ya. Maka janganlah sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah dengan memikul unta yang meraung, sapi yang melengu, ataupun domba yang mengembik. Karena Nabi SAW tidak mau lihat itu dari para sahabatnya, tidak mau lihat itu dari umatnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja kita sebutkan adalah bagaimana penjelasan realita pengkhianatan tersebut. Yaitu
Orang kalau bekerja dan dia mengatasnamakan seseorang atau perusahaan, berarti dia terikat di sini. Dia tidak boleh mengambil kesempatan. Ya. Apakah itu bonus-bonusnya, hadiah yang diberikan. Ini hadiah loh ini. Jadi orang lihat pada saat Ibnu Lutbiyah, oh ini pegawainya Nabi nih. Udah ambil aja nih. Langsung dikasih duit. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali Anda minta kehalalan dari pemiliknya. Ini penting sekali. Untuk apa Anda sibuk mengumpulkan ini semua tapi ternyata menjadi harta haram di tubuh Anda. Harta haram di perut dan di tubuh istri dan juga anak Anda. Ini masalah ini. Ada penyakit yang datang, ada keributan rumah tangga. Anda tidak sadar ternyata dari harta-harta haram seperti ini. Ya, minta kehalalannya. Ini fakta realita yang Nabi SAW sampaikan yang harus jadi pegangan kita. Karena orang ini jelas-jelas dia langsung bilang, ini zakat kalian, ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Nabi SAW bilang, coba dia duduk di rumah orang tuanya, dapat nggak? Nggak mungkin. Nah kan gitu. Kalau Anda tidak kerja di perusahaan itu, Anda bisa ketemu kan sama investor itu? Kan nggak mungkin. Atau Anda kenal vendor itu? Kan nggak mungkin. Nah ini semua. Berarti jelas Anda terikat di sini. Saya sudah katakan tadi, kalau Anda keluar dari satu perusahaan, jelas-jelas Anda keluar, Anda merasa tidak cocok atau pertimbangan yang lain, Anda ingin bekerja sendiri, Anda tidak gunakan database perusahaan. Jangan gunakan database karena itu milik perusahaan kecuali dengan izin perusahaan tersebut. Karena Anda tidak dapatkan database itu kecuali karena Anda kerja di situ kan. Ini poin penting. Gak boleh Anda curi database perusahaan Anda bekerja. Menghubungi vendor-vendor yang Anda kenal tadi sebelumnya. Gak boleh. Kecuali Anda memang membuka ya, satu usaha kecil, Anda iklani di medsos, ada yang menghubunginya. Ternyata salah satu yang menghubunginya adalah vendor. Anda yang dihubungi, bukan Anda yang menghubunginya, karena memiliki database-nya. Maka tidak ada masalah transaksi. Karena Anda sudah putus akad dengan perusahaan yang awal. Nah ini sudah kami berikan gambarannya. Dan Alhamdulillah dengan bahasa yang jelas, maka harus hati-hati sekali teman-teman sekalian. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana cintanya Nabi SAW kepada umat beliau. Sampai beliau mengatakan, janganlah ada di antara kalian yang datang nanti hari kiamat di hadapanku, aku lihat sambil dia memikul unta, sapi, ataupun ya, domba. Atau dia bawa harta lain yang dia khianati gitu. Ya. Karena pernah ada seseorang yang bernama Kirkira, dia bertugas untuk menaikkan dan menurunkan pelanah kuda Nabi SAW di peperangan gitu. Waktu pas di Khaybar, dia terkena anak panah, tidak tahu dari mana. Maka mati terbunuh. Para sahabat mengatakan gembira dia mati syahid. Kata Nabi SAW tidak. Sesungguhnya sapu tangan yang dia ambil secara khianat. Belum dibagi harta rampasan perang, dia sudah kantongin. Karena dia suka sapu tangan itu, sudah cukup memasukkannya ke dalam api neraka. Itu luar biasa. Hati-hati. Ambil yang hak Anda. Yang bukan hak Anda, jangan. Dan ingat, setiap kali mau sesuatu, pada pemiliknya, izin dari pemiliknya. Ini penting. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW menyampaikan ini, dan ini menandakan pentingnya kedudukan penyampaian tentang masalah jangan berkhianat di sini. Sampai beliau mengatakan sambil melihat ke langit ya. Beliau mengatakan atau mengangkat tangannya sampai putih ketiaknya kelihatan. Bayangkan tinggi sekali tangan Nabi SAW sampai terlihat ya putih ketiaknya SAW. Sambil mengatakan, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Artinya, bukankah aku sudah menyampaikan ini ya Allah? Sehingga Nabi SAW tidak diminta tanggung jawab hari kiamat. Gitu. Ini menandakan pentingnya. Tidak semua penyampaian Nabi SAW, Nabi SAW melakukan ini. Tapi ini masalah penting. Banyak umat yang dihisab oleh Allah SWT hari kiamat karena masalah ini. Dan ini seperti lumrah yang saya lihat itu. Ada orang subhanallah sampai karena biasa begini di perusahaannya, setiap kali dia diamanahkan untuk misalnya pesan makan siang aja, contoh. Pesan makan siang. Itu kan pakai uang perusahaan, dia lagi bekerja di perusahaan, dan dia juga ikut makan di situ. Dia pesan di satu restoran misalnya. Baik, dia nego nih. Anda nego seperti orang perusahaan, seperti Anda, seperti perusahaan. 30.000 per box misalnya.
Anda nego 25.000. Oke, 25.000 jadi selesai. Dikirimlah makanan tersebut. Anda bayar 25.000. Jangan Anda berkhianat. Anda bahasakan 30.000 dari sana. 5.000 Anda ambil. Ini pernah terjadi kasus, ya, seorang istri bekerja di perusahaan dan dia terbiasa mungkin dengan keadaan seperti itu sepertinya. Dia tarik dalam rumah tangganya. Jadi setiap kali suaminya suruh sesuatu untuk memperbaiki sofa di rumah atau dia sampaikan, dia juga ambil keuntungan dari situ. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan rusaknya jiwa seseorang karena terbiasa berkhianat itu. Akhirnya pada pasangan pun begitu. Dan semua apa yang dia lihat depan matanya semua harus diproyekin. Ini bahaya sekali. Akhi dan ukhti, kita dianjurkan untuk mendahulukan sosial, jiwa sosial kita. Bagaimana kita meraih pahala dari saudara kita muslim. Bukan bagaimana kita raih materi dari dia. Kalau setelah itu kita berpartner bisnis, kita dapat keuntungan, itu tidak ada masalah. Tapi bukan target utama. Sehingga Anda targetnya selalu bagaimana caranya mendapatkan harta dari orang ini. Nah, ini mengganggu nanti ya kehidupan Anda tentunya. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita insya Allah dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan hadis ya selanjutnya hadis ke-11 ya dan sampai beberapa hadis ke depan.